Banyak dari kita yang mungkin masih nanya, kenapa sih kita harus sholat? Emang kalau nggak sholat kenapa? Apa bedanya buat hidup kita? Ada banyak alasan kenapa orang nggak sholat. Mungkin karena sibuk, malas, atau ngerasa nggak siap. Tapi dalam Quran, Allah kasih jawaban yang lebih dalam. Seringkali kita tahu kalau sholat itu penting, tapi hati kita belum benar-benar nerima itu. Kayak orang yang sadar kalau olahraga itu baik, tapi tetap aja malas buat ngelakuinnya. Kalaupun kita sholat tapi sekedar karena disuruh orang tua, atau cuma buat gugurin kewajiban tanpa niat yang benar, sholat itu juga nggak akan kasih manfaat apa-apa buat kita. Karena kayak yang Rasulullah bilang, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau selama ini sholat masih kerasa berat, sholat nggak sholat kayak sama aja, atau bahkan ninggalin sholat udah jadi hal biasa, mungkin kita perlu nanya ke diri sendiri, aku ini sholat buat apa dan buat siapa? Kalau niatnya benar, kita bakal mulai ngerasain sesuatu yang beda di sholat kita. Niat itu yang paling penting, karena ibadah yang diterima Allah itu adalah yang dilakuin dengan niat yang tulus. Sebelum kita lahir, kita nggak tahu kalau kita bakalan ada di dunia ini. Orang tua kita bahkan nggak kenal kita. Begitu kita lahir, semuanya berubah. Kita ketemu orang tua kita, mereka mulai sayang sama kita. Seiring waktu kita mulai kenal lebih banyak orang di dunia. Kita saling berbagi cerita, ngobrol, ketawa bareng. Tapi hubungan ini nggak akan selamanya kayak gitu. Waktu kita sama setiap orang itu terbatas. Orang tua kita bisa berpulang, teman dekat bisa pergi, pasangan bisa berpisah. Sedangkan ada satu hubungan yang nggak akan pernah berubah. Nggak akan pernah terputus walau semua orang ninggalin kita. Yaitu hubungan kita sama Allah. Even though we're the same people, our relationship has completely changed. But there is someone who has loved you and has protected you and has planned for you and has taken care of you from the beginning. And will always do so. And that's not me. I'm just an episode in your life. I'm not more than that. It's a beautiful episode that Allah gave you and me together, but it's not a permanent episode. Bahkan sebelum orang lain kenal kita, sebelum ibu kita mengandung kita, Allah udah mencintai kita dan selalu bersama kita. Hubungan kita dengan makhluk itu sementara, tapi hubungan kita dengan Allah itu abadi. Gak ada yang bisa ngatur kita. Mungkin orang tua kita sering nyuruh kita sholat, orang-orang sekitar kita suka ingetin kita sholat. Tapi mereka cuma bisa nasehatin dan ingetin aja. Mereka gak bisa kontrol pilihan kita. Di dunia ini, semakin kita dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita pikul sendiri. Orang lain gak bisa kontrol apa yang kita lakuin, gimana kita ngabisin waktu kita, apa yang kita lihat di handphone kita. Bahkan kalau orang lain masang aplikasi di HP kita buat ngawasin kita 24 jam per 7, mereka tetap gak akan bisa baca isi pikiran dan hati kita. Tapi ada satu yang benar-benar tahu segalanya tentang kita. Allah. Sejak awal kita diciptakan, Allah udah nentuin setiap detail dalam diri kita. Bahkan perjalanan hidup kita. He controlled everything. He actually has control, I don't. I'm reminded of something the Prophet ﷺ told his daughter Fatima radiyallahu anha. He said, Ya Fatima bint Muhammad, ittaqillah fa inni la amliku laki min Allahi shay'a. Fatima, daughter of Muhammad, be mindful of Allah. I will have no authority with Allah in your case. Which brings me to my next point. Because I don't have control, the truth is, as protective as I am of you and I want you to do good, I don't control that and I'm not responsible for it either. Allah made every human being responsible for themselves. Pada akhirnya, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di hari kiamat nanti, setiap orang bakal sibuk sama urusannya masing-masing. Orang lain bisa ngingetin kita sholat, tapi yang bakalan berdiri di hadapan Allah nanti, ya kita sendiri. Dalam hubungan kita dengan sesama makhluk, kita butuh yang namanya timbal balik. Tapi hubungan kita sama Allah itu beda. Kita mungkin mikir, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa aku harus sholat? Emangnya Allah butuh ibadahku? Jawabannya enggak. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh kita buat berbuat baik atau menjauhi dosa. Semua perintah Allah bukan buat keuntungannya, tapi buat kebaikan kita sendiri. The relationship you have with Allah is different.
You have a lot of needs from him. He has no needs from you. He doesn't need you at all, actually. He doesn't need anyone or anything. And let's just talk about you. When you say, why do I need to pray? Why does Allah need me to pray? Allah doesn't need for you to do anything. It's not about him at all. Ibarat seorang atlet yang harus latihan tiap hari, emangnya yang butuh latihan itu pelatihnya? Enggak kan? Justru si atlet itu yang butuh latihan supaya fisiknya tetap kuat, performanya tetap bagus dan bisa punya prestasi. Sama halnya kayak sholat. Allah berfirman, kalau kita sholat, Allah nggak tambah mulia. Kalau kita nggak sholat, Allah nggak kehilangan apapun. Karena Allah udah maha sempurna. Mungkin banyak dari kita yang sejak kecil udah dapat doktrin kalau tujuan sholat itu cuma supaya nggak masuk neraka, biar Allah nggak marah sama kita atau biar kita nggak kena azab. Tapi sebenarnya Allah nggak bilang kalau tujuan sholat itu buat menghindar dari sesuatu yang negatif. Allah justru bilang kalau sholat itu jalan menuju sesuatu yang lebih baik. What's the purpose of praying? Like, what's the point? Because you might think the purpose of praying is so you don't burn in hell. The purpose of prayer is because if you don't pray, Allah's going to hate you. The purpose of prayer is if you don't pray, you're just going to get punished. Or you won't even be a Muslim anymore. The angels will curse you and all this negative stuff. Allah didn't mention those purposes. The purpose of prayer is not to get away from something negative. The purpose of prayer is to run towards something positive. Allah pengen kita sholat buat dapat kebaikan, bukan cuma buat menjauh dari keburukan. Beda loh anak sekolah yang belajar karena senang sama ilmunya, dengan anak sekolah yang belajar cuman biar nggak dapat nilai jelek. Atau karyawan yang kerja karena senang sama kerjaannya, dengan karyawan yang kerja karena takut dipecat. Ibadah juga gitu, rasanya pasti beda kalau kita sholat karena pengen dapat kebaikan dari Allah, dibanding kalau kita sholat cuma karena takut masuk neraka. Sholat itu sebenarnya momen buat kita mendekat ke Allah, sang kebaikan itu sendiri, bukan sekedar melarikan diri dari hukumannya. Kita sering sibuk banget sampai lupa siapa yang ngasih kita kehidupan ini. Padahal hubungan kita sama Allah udah ada sejak jauh sebelum kita lahir dan bakal terus berlanjut setelah kita meninggal. Allah in the Quran, when He told me about the prayer and why we should pray, what's the point of the prayer? He said, He told Musa alayhi salam this when he met him. He said, "Aqim as-salata li dhikri." Is make sure you maintain the prayer so that you can remember me. Maintain the prayer so you can remember me. I told you already, my relationship with you is very limited. But your relationship with Allah started a long time before you even came in this world. And your relationship will continue with Him a long time after you even leave this world. And that relationship is worth remembering because every good thing that comes to you comes from that relationship. Allah bilang kita harus terus sholat supaya kita terus ingat sama Allah. Semua kebaikan dalam hidup yang kita dapat datangnya dari hubungan kita sama Allah. Sebagian kebaikan mungkin datang melalui orang tua atau orang lain. Tapi sumber utama dari semua rezeki, petunjuk, dan nikmat itu adalah Allah. Jadi kalau kita pengen terus dapat kebaikan dalam hidup, kita harus terus ingat sama sumber dari semua kebaikan itu. Caranya, ya sholat. Di dunia yang penuh distraksi ini, gampang banget buat hati kita jadi tumpul. Sholat itu juga bisa melindungi kita dari perbuatan yang gak baik. Allah berfirman, di luar sana banyak godaan dan hal buruk yang bisa ngerusak kita, termasuk yang ada di sosial media atau lingkungan pergaulan kita. Kalau kita sholat, kita bakal lebih potensial buat terhindar dari hal-hal yang bisa ngerusak hati dan akhlak kita. Sholat itu kayak pelindung spiritual kita. Kalau kita terus jaga sholat, kita bisa tetap sadar dan terlindung dari keburukan. Ibarat kalau kita terpapar polusi udara, awalnya biasa aja. Tapi kalau kita hirup tiap hari, lama-lama kita bakal sakit juga. Karena kita nggak sadar kalau sebenarnya kita lagi hirup racun. Sama halnya kayak kemaksiatan. Awalnya mungkin kita ngerasa risih lihat orang-orang di sekitar kita bermaksiat, tapi lama-lama kita bisa jadi terbiasa. Dan kalau kita terus terpapar keburukan, hati kita jadi rusak. Sholat itu jaga hati kita tetap bersih.
Sholat itu jaga spiritual kita biar tetap sehat dan gak gampang terjerumus ke hal-hal yang gak Allah ridhoi. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Kita gak sholat untuk Allah, kita sholat buat diri kita sendiri. Supaya hati kita tetap bersih, hidup kita tetap terarah, dan supaya kita selalu terhubung dengan satu-satunya zat yang gak akan pernah ninggalin kita, Allah. Jadi pertanyaannya bukan lagi sholat kenapa harus, tapi kenapa enggak? Even if we lived 100 years, we can't live longer than that. There's a time where this is gonna end. But that relationship, if you really wanna respect and honor that relationship, pray. That would be my advice to you.